Pelan, babi gemuk kembali. Kota King Feng, rumah tuan kota. Saudara Wenyi, kenapa kamu tidak menyapa ketika kamu datang ke kota King Feng? Itu membuatku kehilangan etiket. Seorang lelaki tua dengan wajah agung dan rambut abu-abu, mengenakan jubah kasar, dengan penuh semangat menemani Su Wenyi menuju ke dalam istana tuan kota. Orang ini adalah penguasa kota King Feng, Gu Jinhan. Orang kuat di tahap akhir alam laut ilahi memiliki semangat juang Tianbao kelas 6. Hai MPH, berhentilah mengeluh. Rumah tuan kotamu di sini sangat jauh. Aku tidak akan menerimanya. Kamu anak tua, kamu sudah bertahun-tahun tidak datang ke kota kabupaten untuk minum bersamaku, dan kamu masih ingin aku datang kepadamu bersama tulang-tulangku yang lama. Su Wenyi mendengus pelan, tapi wajahnya tersenyum. Hei, orang tua, sang putri masih di sini. Bisakah kamu menyelamatkan mukaku dan berhenti memperlakukanku seperti anak laki-laki tua? Gu Jinhan sepertinya mengeluh, dan berbalik ke arah wanita muda di sampingnya. Putri, jangan kaget. Pria tua ini dan saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan tiba-tiba saya tidak bisa berhenti berbicara. Cheng Jugu bercanda. Tolong bicara lebih banyak dengan kakek Su. Kakek Su tidak begitu ceria selama bertahun-tahun. Wanita muda yang dikenal sebagai sang putri terkekeh dan memberikan ruang kepada dua lelaki tua nakal itu. Jika aku tidak menemani sang putri kali ini, aku mungkin tidak akan pernah melihatmu, seorang lelaki tua. Kata Su Wenyi. Apa tujuan perjalananmu dengan sang putri? Gu Jinhan bertanya. Su Wenyi kemudian menatapnya, memberi isyarat untuk tidak bertanya lagi. Dan kemudian Gu Jinhan memahami dengan jelas bahwa dia tidak boleh bertanya terlalu banyak tentang hal-hal yang tidak seharusnya dia tanyakan. Aku akan tinggal di rumah tuan kotamu selama beberapa hari. Dalam beberapa hari ke depan. Setelah aku selesai mengatasi masalahku, aku akan minum bersamamu. Su Wenyi sedikit mengernyit. Ketika Gu Jinhan mendengar ini, dia tampak bingung dan bertanya. Apa masalahnya? Apakah kamu memerlukan bantuan saya? Su Wenyi melambaikan tangannya dan berkata, saya telah menerima bantuan dari orang asing. Anda hanya perlu membantu saya menemukan tempat yang tenang di mana tidak ada yang akan mengganggu saya. Saya akan menyelesaikannya dalam 3 hari. Sederhana saja. Aku akan segera mengaturnya. Kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuanku? Gu Jinhan terus bertanya. Ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Ada apa? Tahukah kamu bahwa ada seorang pemuda bernama Bai Ning dari keluarga Bai di kota King Feng? Mendengar ini, Gu Jinhan merenung sedikit. Bagaimana nama ini bisa familiar? Lagi pula, ada begitu banyak keturunan keluarga Bai, dan dia tidak mungkin mengetahui semuanya. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berkata, kamu seharusnya berbicara tentang pecundang kecil dari keluarga Bai, tuan muda dari keluarga Bai yang telah menyempurnakan level pertama selama lebih dari 10 tahun. Gu Jinhan tiba-tiba menyadari bahwa itu pasti masalahnya. Pasti hanya ada satu orang dengan nama ini di keluarga Bai. Orang ini agak terkenal. Jika tidak, Gu Jinhan tidak akan mengetahui situasi anak-anak keluarga Bai. Oh, tuan muda dari keluarga Bai. Sedikit sampah. Apa ini? Su Wenyi menunjukkan ekspresi bingung. Dia tidak menyangka bahwa anak ini bukanlah orang biasa. Dia terlihat sangat terkenal. Wanita muda di samping juga datang setelah mendengar topik ini, jelas sangat penasaran dengan Bai Ning. Anak ini juga orang miskin. Dia seharusnya menjadi junior yang mempesona. Tapi karena pertikaian antara orang tuanya. Keluarga Bai. Bai Ning baru saja kembali dari ruang pengobatan dan hendak kembali ke halaman kecilnya untuk mulai menyiapkan cairan penekan tubuh. Namun saat ini, jalan tersebut diblokir oleh beberapa orang. Karena lokasinya terpencil, untuk sementara waktu tidak ada orang di sekitar. Bai Ning melihat ketiga orang yang menghalangi jalan di depannya. Alisnya sedikit berkerut. Cahaya perak menyala di pupil matanya. 2 berada pada pemurnian tubuh tingkat ke-8. Dan 1 berada pada pemurnian tubuh tingkat ke-7. Dan salah satunya tidak lain adalah Bai Wanfu, yang baru saja diinjak-injak di ruang pengobatan. Ini untuk meminta bala bantuan, dan kita perlu mencari tempat. Dasar babi gendut, ingatlah untuk makan dan jangan berkelahi, kan? Bai Ning meletakkan bungkusan itu di tangannya, takut dia tidak akan diizinkan pergi sampai dia berurusan dengan orang-orang di depannya.
Kamu sampah keluarga telah membuatku kehilangan muka di ruang pengobatan. Aku akan membuatmu menyesal telah mempermainkanku. Memberitahumu konsekuensi dari mempermainkanku. Bai Wanfu sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Tubuh gemuknya gemetar. Pria lain di sebelahnya yang berada pada latihan fisik tingkat 8 terdiam beberapa saat. Babi bodoh ini didorong ke tanah dan digosok oleh pecundang seperti Bai Ning. Sungguh memalukan. Jika dia tidak bergantung pada murid tetua ketiga, dia tidak akan repot-repot mengurus hal seperti itu. Sungguh memalukan. Dan pemuda yang berada pada pelatihan fisik tingkat ke-7 juga merasa muak dengan Bai Wanfu. Dia dipermalukan di rumah neneknya dan diintimidasi oleh keluarga yang kalah. Tetapi dia bahkan ingin memanggil mereka masuk. Bai Ning menggelengkan kepalanya berulang kali. Babi gendut sialan ini benar-benar tidak punya rasa malu sama sekali. Jika dia bukan orang yang bermulut kejam, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu? Jika bukan karena Bai Wanfu yang tidak berdaya, bagaimana dia bisa ditekan dengan mudah? Dasar babi gendut, aku menyarankanmu untuk keluar dari sini. Jika keributannya menjadi terlalu besar, hanya kamu yang akan menderita. Bai Ning berkata dengan nada meremehkan. Sedikit sampah. Aku paling benci orang yang mengucapkan 3 kata ini dalam hidupku. Setelah aku menangkapmu, lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Bai Wanfu berkata dengan kebencian di matanya dan mengertakkan gigi. Silakan tangkap sampah ini, kata Bai Wanfu kepada 2 orang di sekitarnya. Dia sepertinya memberi perintah. Tapi mereka berdua tidak sepenuhnya setuju dengannya. Bai Ning, yang berada di pemurnian tubuh tingkat ke-8, menoleh untuk melihat Bai Dong, yang berada di pemurnian tubuh tingkat ke-7. Bai Dong memiliki ekspresi keengganan di wajahnya, seolah-olah mengurus sendiri limbah pemurnian tubuh tingkat pertama adalah hal yang sangat murah. Bai Dong melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan berkata, Bai Ning, jangan buang waktumu. Dengan budidaya latihan tubuh tingkat pertama yang tidak berguna, aku tidak ingin mengganggumu. Kamu memenjarakan dirimu sendiri di sini dan biarkan kakak senior Wanfu melampiaskan amarahnya. Biarkan kamu pergi ketika waktunya tiba. Jika kamu ingin mengambil tindakan, lakukanlah, jangan bicara omong kosong. Teriak Bai Ning dingin. Hai MPH, jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan dihukum dengan minuman. Bai Dong mendengus ringan dan mulai melakukannya. Dia terlalu malas untuk mengambil tindakan. Berurusan dengan pecundang terkenal seperti Bai Ning tidak sebanding dengan keseriusannya. Bai Dong langsung bergerak dan meraih Bai Ning dengan kedua tangannya. Menurutnya menangkap Bai Ning semudah menangkap ayam. Namun, mata Bai Ning menyipit, dan dia mengulurkan telapak tangannya. Langsung menampar telapak tangan Bai Dong dengan kekuatan yang besar. Mata Bai Dong tertegun, dan dia terpana oleh kekuatan berat yang datang dari punggung tangannya. Ini bukanlah kekuatan pemurnian tubuh tingkat pertama. Segera, pupil matanya tenggelam. Dia mengubah postur telapak tangannya, dan mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya. Dia menemukan bahwa limbah ini sama sekali bukan pada pemurnian tubuh tingkat pertama, dan kekuatannya pasti melebihi pemurnian tubuh tingkat kelima. Telapak tangan itu berubah menjadi angin dan meledak langsung ke arah dada Bai Ning. Bai Ning mengangkat alisnya, dan cahaya perak bersinar di pupilnya. Setiap detail sosok Bai Dong tertangkap di matanya. Gerakan Bai Dong melambat di pupil Bai Ning, dan setiap kekurangan terlihat. Awan yang mengalir dan air yang mengalir di bawah kaki Anda menggerakkannya dengan mudah hindari serangan Bai Dong. Telapak tangan mengepal. Tinju angin patah. Mata Bai Ning berbinar, dan dia meninju pinggang dan tulang rusuk Bai Dong. Bai Dong terkena sebuah pukulan. Ia seperti kehilangan keseimbangan dan terbang mundur. Pukulan yang mengumpulkan seluruh kekuatan Bai Ning justru mematahkan 3 tulang rusuk Bai Dong. Perfect FT. Bai Dong jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Dia menutupi pinggangnya dengan satu tangan. Rasa sakit parah yang dia alami membuatnya tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Di belakang mereka, Bai Wanfu dan Bai Ming tampak tercengang, belum memahami situasinya. Bai Dong dikalahkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya, Bai Ming tidak percaya ketika dia mendengar bahwa Bai Wanfu ditembaki dan dipukuli oleh Bai Ning. Tapi sekarang dia samar-samar yakin bahwa Bai Ning yang tidak berguna ini benar-benar mampu. Bai Dong, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak bangun dan menangkap pecundang ini?
Bai Wanfu menginjakkan kakinya di sana, belum memahami situasinya. Bai Dong melirik Bai Wanfu dengan dingin dan memarahinya berkali-kali. Apakah kamu belum melihatnya? Anak ini sama sekali tidak berada pada pemurnian tubuh tingkat pertama. Jika dia bisa mengalahkan Bai Dong, dia setidaknya harus memiliki kekuatan pemurnian tubuh tingkat ketujuh. Bai Ming juga marah. Bagaimana dia bisa bergaul dengan orang bodoh seperti itu? Ah! Bai Wanfu tercengang. Mengapa pecundang ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apakah dia hanya berpura-pura di masa lalu? Bai Ning mencibir. Dia tidak memiliki latihan tubuh tingkat ketujuh. Tetapi ketika dia bertarung, dia dapat dengan mudah melihat kelemahan musuh dengan bantuan Sky Eye Battle Spirit miliknya. Kemudian lakukan serangan balik yang paling efektif. Sekarang Bai Ning baru saja mengetahui kekuatannya sendiri. Dengan bantuan roh pertempuran mata langit, mudah baginya untuk mengalahkan Bai Dong, seorang seniman bela diri pemurni tubuh tingkat ketujuh yang normal. Pok, pok, pok. Bai Ming, yang berada di kejauhan, bertepuk tangan dan berkata, "Ini benar-benar tidak terduga. Saya tidak menyangka bahwa tuan muda terkenal yang tidak berguna dari keluarga baik kami baru saja digulingkan sebagai tuan muda. Saya tidak melakukannya, saya tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba berubah dari pemurnian tubuh tingkat pertama ke pemurnian tubuh tingkat ketujuh. Sungguh luar biasa." Bai Ning menatap Bai Ming dengan samar. Tapi dia tidak tahu berapa biaya yang harus dia keluarkan untuk melawan pemurni tubuh tingkat 8 seperti Bai Ming. Pertama kamu mengalahkan Bai Wanfu, dan kemudian kamu mengalahkan Bai Dong yang berada di tingkat ketujuh pemurnian tubuh di depan mata kami. Apakah kamu selalu menyembunyikan kecanggunganmu? Atau apakah kamu memiliki kesempatan bertemu? Saya kira kamu selalu begitu menyembunyikan kecanggunganmu. Lagi pula, kamu ingin mencapai pemurnian tubuh tingkat ketujuh. Mustahil. Setelah mengatakan ini, Bai Ming berhenti dan menatap Bai Ning, mencoba membaca sesuatu dari mata Bai Ning. Dia ditadirkan untuk tidak mendapatkan apapun. Namun, kamu ditadirkan untuk menjadi sampah yang tidak pernah melahirkan semangat juang. Kamu tidak akan pernah bisa menembus alam laut ilahi. Akhirmu sudah hancur. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Tangkap dia secepatnya. Desak Bai Wanfu. Dia sedikit panik sekarang. Baru sekarang dia menyadari bahwa Bai Ning benar-benar telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ketujuh. Jika Bai Ning tidak dikalahkan untuk selamanya, karena penindasannya di masa lalu terhadap Bai Ning, hidupnya tidak akan mudah di masa depan. Bai Ming melirik babi gemuk mati yang menghalanginya, dan menghela nafas dalam hatinya. Mengapa dia harus bergaul dengan sampah seperti itu? Dibandingkan dengan Bai Ning, babi gemuk yang mati di depannya benar-benar sampah. Bai Ming menoleh, energinya tiba-tiba meningkat, dan dia siap. Bai Ning sudah layak atas keseriusannya. Bab 10, Dewa Menabuh Genderang menunjukkan kekuatannya. Bai Ming memasang posisi tinju, dan otot-otot di sekujur tubuhnya tampak bersiap. Mata Bai Ming menjadi gelap. Bai Ming ini jelas bukan orang yang memurnikan tubuh tingkat 8 yang sia-sia seperti Bai Wanfu. Dengan satu gerakan, seluruh tubuhnya digerakkan, dan Bai Ming tiba-tiba bergegas keluar. Tidak ada keraguan bahwa keterampilan tinju Kai Shan Chuan sudah jelas. Jelas bahwa Bai Ming telah menyempurnakan Kai Shan Chuan, meskipun pencapaiannya tidak sempurna. Dia sudah sangat kuat. Bai Ming meninju dengan pukulan yang berat dan agung. Seolah-olah dia memiliki momentum untuk menerobos dan bergerak maju. Kekuatan tinju itu pasti melebihi 8.000 kilogram. Jika tinju mengenai bagian vital akan menyebabkan kematian atau cedera. Bai Ning tidak duduk diam menunggu kematian. Langkah di bawah kakinya mengalir deras. Menggeser tubuhnya seperti air mengalir. Dia telah menyempurnakan praktik menggerakkan awan dan mengalirkan air dan keseluruhan pribadinya sangat fleksibel. Bai Ming menghindari pukulan berat itu dan mengayunkan tinjunya, seolah ingin mematahkan pinggang Bai Ning. Dengan satu langkah kakinya, Bai Ning melompat ke udara. Melompat setinggi hampir 10 kaki. Kaki cambuk tiba-tiba jatuh dari udara. Bai Ming menyilangkan tangannya untuk memblokirnya, yang sebenarnya mendorong Bai Ming hingga setengah jatuh. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kaki Bai Ning. Untuk mencapai efek pukulannya, Bai Ning berbalik dan jatuh. Hadapi musuh secara langsung. Telapak tangan pemburu setan. Semua darah di tubuhnya tiba-tiba diaktifkan,
dan Bai Ning mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meledakkannya dengan telapak tangan. Bai Ning menemuinya dengan telapak tangan, dan telapak tangannya berbenturan, membuat suara teredam yang berat. Bai Ning mundur 10 langkah. Tapi Bai Ning hanya bisa mundur 4 atau 5 langkah. Dia merasa sedikit serius di dalam hatinya. Tentu saja, seseorang seperti Bai Ning, yang mantap pada pelatihan fisik tingkat ke-8, tidak sebanding dengan seseorang seperti Bai Wanfu. Dari segi kekuatan, Bai Ning masih sedikit menderita. Lagi pula dia baru berada pada latihan fisik tingkat 6, dan tidak bisa menekan lawannya dalam hal kekuatan. Dan meskipun dia bisa melihat beberapa kelemahan Bai Ning dengan bantuan roh perang mata langit, Bai Ning tidak berani melangkah maju dengan mudah. Jika dia berhasil menangkap celah tersebut, dia akan mendapat masalah. Jika Anda tidak bisa menang dengan kekuatan, cobalah dengan fondasi. Dia telah menyempurnakan lusinan keterampilan seni bela diri miliknya. Bai Ning juga sedikit ketakutan, tanpa diduga Bai Ning menyentuh telapak tangannya dan hanya mundur 10 langkah. Kemudian, Bai Ning mengaktifkan gerakan tubuhnya dan bergerak mengelilingi Bai Ning. Dari waktu ke waktu dia akan melontarkan pukulan atau telapak tangan, yang membuat Bai Ning kewalahan. Tinju angin patah. Telapak tangan pemburu setan. Tendangan angin pemecah awan yang rusak. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Bai Ning sudah memiliki keraguan tentang dirinya sendiri. Dia sebenarnya tidak punya cara untuk mengalahkan Bai Ning, dan dari waktu ke waktu, dia juga harus dipukul oleh Bai Ning. Selain itu, dia juga mengetahui keterampilan seni bela diri Bai Ning. Bai Ning benar-benar mempraktikannya. Melihat postur ini, pencapaian setiap keterampilan bela diri cukup tinggi. Itu pasti tidak akan lebih rendah dari pencapaian Kai Shan Quan miliknya. Apakah ini masih tuan muda keluarga Bai yang tidak berguna? Bai Ming sedikit marah karena dia juga ditekan dan dipukuli oleh orang yang tidak berguna ini. Ini sungguh tidak bisa ditoleransi. Bai Wanfu dan Bai Dong di samping juga terpesona. Apa yang telah terjadi? Bai Ning menekan Bai Ming, yang berada pada pelatihan fisik tingkat 8. Apa yang terjadi, bukankah Bai Ming sia-sia? Mengapa Anda banyak berlatih seni bela diri? Ah! Bai Ming berteriak dengan marah, meninju dengan kedua tinjunya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Bai Ning menjauh. Kamu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak menyangka kamu telah berlatih begitu banyak seni bela diri. Tetapi kesenjangan dalam kekuatan kultivasi tidak dapat diimbangi oleh seni bela diri ini. Bai Ming berteriak dengan marah dan mengambil langkah besar ke depan. Seolah-olah ada kekuatan besar di bawah kakinya, mengaduk puing-puing di tanah. Hai MPH! Bai Ning juga mendengus dingin. Benar saja, untuk menghadapi pemurni tubuh tingkat 8 seperti Bai Ming, kekuatannya sendiri masih sedikit lemah dan sulit untuk menyebabkan kerusakan besar padanya. Kalau begitu, mari kita coba dewa menabuh genderang. Bai Ning mengumpulkan semua darah di tubuhnya dan mulai mengalir dengan cepat. Seluruh auranya berubah. Dewa menabuh genderang. Gaya pertama. Gaya yang menggetarkan langit. Bai Ning berpikir, inilah waktunya untuk menguji kekuatan utamanya. Ledakan. Sepertinya ada suara genderang dan suara gemuruh antara langit dan bumi. Bai Ning meninju, memukul Bai Ming yang sedang menyerbu ke arahnya. Bai Ming juga merasakan teror pukulan Bai Ning dan tidak sempat bereaksi. Ia hanya bisa menyilangkan tangan di depan dada dan menahan pukulan Bai Ning. Saat dia melakukan kontak dengan pukulan ini, Bai Ming menyesalinya. Matanya melotot dan wajahnya berubah karena terkejut. Tinju macam apa ini? Ini bukanlah kekuatan yang bisa dia tanggung. Dari mana Bai Ning mempelajari pukulan ini? Dalam sekejap, tubuh Bai Ming terlempar seperti bola meriam. Bang! Tubuh Bai Ming menabrak pohon setebal manusia beberapa meter jauhnya. Pohon besar itu meledak berkeping-keping. Tubuh Bai Ming menerobos pohon besar itu. Dan pohon itu roboh. Bai Ming pun terjatuh tak jauh dari pohon besar itu. Dan ia tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Bai Wanfu dan Bai Dong di kejauhan tercengang. Apakah ini jenis kekuatan yang dimiliki oleh alam pemurnian tubuh? Seluruh orang tercengang. Mulutnya tertutup dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hah! Bai Ning menghela nafas lega, dan perasaan lemah menghampirinya. Dewa itu menabuh genderang, yang menghabiskan terlalu banyak tenaga dan langsung menguras tenaganya. Setelah beberapa saat, Bai Wanfu dan Bai Dong menelan ludah,
dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Jika pukulan ini mengenai dia, Baidong, apa yang akan terjadi padanya? Baidong bahkan tidak bisa memikirkannya. Mata Bai Wanfu perlahan-lahan menjadi ngeri. Bagaimana ini bisa menjadi sampah? Itu jelas monster. Monster ini telah menyesatkan semua orang. Dia memiliki tingkat kultivasi untuk mengalahkan pemurnian tubuh tingkat ke-8. Bai Ning perlahan berjalan menuju Bai Wanfu. Sepasang mata samar menatap Bai Wanfu. Dia sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah dan hampir kencing. Bagaimana? Apakah kamu ingin mencoba pukulan ini juga? Bai Ning memandang Bai Wanfu dengan sedikit acuh tak acuh. Bai Wanfu gemetar dan berkata dengan suara tidak jelas. Bai Ning, lepaskan aku. Aku tidak akan pernah merepotkanmu lagi. Aku babi gemuk. Aku telah menyinggungmu sebelumnya. Aku pantas mati. Saat berbicara, pria gendut Bai Wanfu menampar wajahnya begitu keras hingga dia ketakutan setengah mati. Jujurlah padaku di masa depan. Dan apa yang terjadi hari ini sebaiknya dibiarkan membusuk di perutku. Bai Ning berkata pelan. Sangat mengintimidasi, lalu menoleh ke arah Baidong. Baidong mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Dia juga takut. Pria di depannya sama sekali bukan sampah, tapi seekor harimau yang menunggu kesempatan. Oh, ngomong-ngomong, ingatlah untuk memberitahu orang yang pingsan itu agar berhenti bicara omong kosong padaku. Keduanya mengangguk berulang kali. Jika Bai Ning tidak mengumpulkan 30% kekuatannya di saat-saat terakhir, dia dapat menjamin bahwa Bai Ming pasti sudah mati. Dia akhirnya menemukan kekuatan pamungkasnya sekarang. Jika dia tidak menggunakan para dewa untuk menabuh drum, paling banyak dia bisa menangani pemurnian tubuh tingkat ke-8. Dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Memainkan kartu teruf. Pemurnian tubuh tingkat ke-8 mati atau hidup di bawah kekuatan manusia ilahi yang menabuh drum. Bagaimanapun, budidayanya sendiri lemah. Jika dia berada di level yang sama, dia pasti akan mengalahkan Bai Ming dengan mudah. Dengan kata lain, jika dia telah mencapai latihan tubuh tingkat ke-7, dia yakin bisa mengalahkan Bai Ming tanpa menggunakan dewa dan manusia untuk menabuh genderang. Namun, pemurnian tubuh tingkat ke-7 tidak jauh lagi. Selama saya bekerja sama dengan cairan roh penempat tubuh, saya yakin tidak akan lama lagi saya dapat menembus ke pemurnian tubuh tingkat ke-7. Bai Ning mengumpulkan paket bahan obat dan pergi. Selanjutnya, saatnya menyiapkan cairan body tampering spirit.